Harap tenang, karena Anda sedang mendengarkan Bisik, Bincang Asik Konservasi. Halo sobat-sobat bisik, bincang asik konservasi. Oke, nggak kerasa ya kita udah ada di acara podcast bisik kali ini, yang gimana episode bisik ini mungkin udah banyak banget. Nah, buat yang kali ini kita bakal masuk ke episode yang gak kalah seru dari sebelum-sebelumnya. Mungkin apa sih buat topik kali ini tuh? Nah, buat topik kali ini tuh kita bakal bahas terkait satwa yang bisa terbang. Duh, apa ya kira-kira satwa yang bisa terbang? Udah pasti burung dong ya, kayak apalagi gitu satwa yang bisa terbang. Nah, dari topik yang kita ambil itu adalah burung, udah pasti kita mengundang narasumber yang keren banget. Mungkin bisa kita sambut aja nih. Selamat datang kepada Bang Seno selaku salah satu pengamat burung di kampus IPB kali ya, Kang. Halo, Kang. Iya, halo, selamat malam, Krisna dan teman-teman. Oke, gimana nih Kang kabarnya, Kang? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan selalu asik. Idi, keren. Alhamdulillah ya Kang kalau sehat. Boleh dong Kang nih, perkenalan dulu nih Kang, secara singkat aja ini Kang, kan Akang mungkin salah satu pengamat burung yang ada di IPB gitu Kang. Oke, jadi eh, teman-teman kenalin, aku Seno, aku alumni KSA Angkatan 55, terus sekarang domisili masih di kampus, jadi masih sering pengamatan burung di kampus IPB. Ih, keren banget nih Kang. Selama pengamatan di kampus nih Kang, apa sih burung yang kayak wow, keren banget nih bisa nemu burung ini di kampus gitu Kang. Sebenarnya cukup unik ya. Jadi IPB itu merupakan salah satu pets habitat di tengah perkotaan yang ya kita tahu hiruk pikuk perkotaan Jabodetabek kota besar ini gitu. Jadi sebagai pets habitat dia sebagai tempat singgah burung-burung dari wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak maupun Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi eh, salah satu hal unik yang saya temukan di kota diwakili oleh PB itu adalah Kangkareng perut putih. Jadi itu saya sempat menemukan di kampus IPB. Nah, bisa jadi diduga itu merupakan eh, asalnya dari wilayah apa namanya Gunung Lemun Salak. Kemudian ada beberapa jenis yang dilindungi, itu ada betet biasa dan betet ekor panjang yang bisa bersarang di IPB. Itu sangat luar biasa sih. Oh ya Kang, aku juga sempet notice sih Kang yang Kang Kareng itu, karena sempet belakangan ini masih sering kelihatan di sekitar kampus Tahuka apalagi ya Kang. Nah, aku tuh sempat dengar nih Kang kalau si Kang Kareng ini tuh katanya ada yang melepas liarkan gitu loh Kang. Jadi kayak ada yang memelihara, kemudian ada yang melepas liarkan karena katanya kayak mungkin nggak sanggup untuk ngasih makannya tuh. Kalau menurut Akang tuh emang dari kawasan TNDHS atau emang kayak yang digosipkan orang-orang nih Kang? Nah, kalau dari pengalaman saya, dulu waktu saya masih aktif jadi anggota Himakova, kita pernah mengadakan ekspedisi rafflesia di Taman Nasional Halimun Salak di Seksi Lebak, daerah Banten. Nah, dari pengamatan keanekaragaman hayati itu, kita menemukan beberapa jenis rangkong-rangkongan. Salah satunya ya julang. Gitu. Jadi bisa jadi saja gitu keberadaan kangkareng, julang dan sebangsa eh, burung-burung ini tuh ada di sekitaran Taman Nasional Harimau Salak secara apa namanya secara native di situ gitu. Tapi kalau memang itu berasal dari lepas liaran manusia juga bisa juga karena ada beberapa burung unik juga yang kita nggak pernah menyangka itu ada di IPB. Beberapa jenis unik itu dulu kita pernah menemukan
elang laut itu masih ada rantainya. Kemudian kita pernah nemu burung makau yang harganya puluhan juta, itu juga ada di kampus. Bahkan Oh, pernah nemu ini apa namanya kakak jambul kuning. Itu sampai di kampus, padahal harusnya itu kan bukan burung-burung native di Bogor kan gitu. Jadi ya kemungkinannya sangat banyak gitu sampai sekarang. jadi selama Akang jadi pengamat burung tuh banyak banget burung-burung unik yang emang ditemuin di kampus dan itu tuh belum tahu nih asalnya emang dari mana gitu Akang. Iya, itu memang sangat-sangat unik gitu. Jadi ya saya sebagai pengamat positive thinking aja gitu. Mungkin memang kawasan di sekitar kita, di sekitar IPB itu di Taman Ya. Nasional Limun Salak atau Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu masih menyediakan tempat yang baik untuk burung-burung unik tersebut. Jadi mungkin kadang sesekali dua kali itu mampir ke BB sebagai pet habitat di wilayah perkotaan gitu. Istilahnya ya burungnya jalan-jalan ke kota lah gitu. Iya, iya. Refreshing kali ya, Kang. Ya, dari tadi kita udah mulai masuk ke burung. Mungkin para audiens kita agak bingung gitu ya. Apa sih topik kali ini? Kan, aku jelasin dulu ya, Kang. Buat topik kita itu pada episode kali ini itu kontribusi masyarakat dalam menjaga kelestarian burung dan habitatnya. Dan sebelum masuk ke masyarakatnya, ini kalau di Himakova itu kan ada biro dan KP, kelompok pemerhati. Nah, di salah satu KP-nya itu ada kelompok pemerhati burung. Nah, Akang ini kan termasuk ke dalam kelompok pemerhati burung ya, Kang. Nah, boleh dong Kang jelasin atau sharing nih Kang, kelompok pemerhati burung tuh kayak apa sih mengamati, apakah hanya mengamati burungnya saja atau bagaimana Kang? Oke, jadi mungkin pertanyaan ini harusnya lebih tepat disampaikan atau dijawab oleh ketua kelompok pemerhati ya, tapi karena yang malam ini diundang adalah saya, jadi saya cuma ingin menyampaikan gitu dari ketua kelompok pemerhati terkait KPB. Jadi di Hemakova kan memang kita dibagi dalam beberapa kelompok pemerhati. Salah satunya adalah kelompok pemerhati burung Berenjak Himakova. Jadi nama kelompok pemerhatinya itu Berenjak gitu. Jadi kalau dari alumni-alumni itu sering banget cerita kenapa bisa nama berenjak gitu. Karena berenjak ini burung yang kecil tapi suaranya sangat keras gitu dan mungkin bisa mendominasi di eh, wilayah tersebut. Kita bisa notice lah kalau ini berenjak gitu. Jadi harapannya kenapa namanya KBB berenjak meskipun kita skopnya kecil masih di bawah naungan Imakova, kita harap kita bisa dikenal secara luas dan ikut apa namanya berkontribusi terhadap konservasi burung secara wilayah di Bogor maupun Indonesia dan internasional. Jadi KBB Perenjaki Makova itu merupakan suatu perkumpulan dari banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, khususnya sih dari mahasiswa konservasi. Karena sejauh ini memang KPB ini masih bergerak di bawah naungan Himakova atau di bawah himpunan mahasiswa gitu. Berbeda dari apa namanya unit-unit kegiatan lain, misalnya UKM itu kan bisa secara umum gitu. Nah, namun dalam proses apa namanya berorganisasi ini ada beberapa hal yang sering kita lakukan. Itu misalnya ada monitoring burung secara rutin. Biasanya dilaksanakan 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali gitu. Nah, dalam proses monitoring ini, kita sering sekali mengundang dan melibatkan masyarakat sekitar di luar mahasiswa konservasi. Tujuannya adalah untuk kita bisa saling sharing gitu. Banyak sekali orang-orang di luar mahasiswa konservasi yang memiliki ketertarikan khusus terhadap burung juga gitu. Jadi kita sering mengajak masyarakat, mengajak organisasi lain juga untuk bisa ikut melakukan pengamatan di sekitar kampus. Tuh. Selain itu, dalam dalam proses monitoring yang mengajak masyarakat ini, kita juga bertujuan untuk melakukan sosialisasi pentingnya keberadaan burung ini di sekitar masyarakat itu sendiri. Kemudian selain kegiatan monitoring di KPB Perenjak juga ada kegiatan Raptor Watch. Itu biasanya kita melihat burung-burung migrasi eh, di area puncak para layang gitu. Jadi kita mengamati di sana. Biasanya musim-musim migrasi ini di area para layang juga banyak wildlife photographer yang emang nyari spot untuk bisa dapat foto-foto burung migrasi gitu. Jadi di situ selain kita berdiskusi dengan akademisi, kita juga bisa berdiskusi dengan praktisi di lapangan, salah satunya
wildlife photography. Selain itu juga salah satu yang menarik dari KPB adalah kita sering banget melakukan kolaborasi antar kelompok pemerhati burung. Jadi kalau misal di wilayah Jabodetabek ini ada beberapa kelompok pemerhati burung, misalnya ada KPB Nikti Korak itu di wilayah UNJ kalau nggak salah gitu. Jadi kita kolaborasi pengamatan di kalau dulu sih pengamatan di mangrove itu. Jadi eh, sama konsepnya kita bisa apa namanya menjaring komunikasi dengan seluruh lapisan, akademisi dengan akademisi, akademisi dengan praktisi, kemudian akademisi dengan masyarakat sekitar juga. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dari KPB Terenjang. Oke, baik Kang. Menyambung dari penjelasan Akang yang tadi, mungkin ya kemarin juga saya sempat ikut yang para layang itu. Kayak eh, keren gitu Kang, kayak wah kita bisa lihat elang yang sedekat itu dan masih jaraknya dekat, terus ukurannya yang besar banget gitu. Tapi kita sempat ketemu elang anakan elang Jawanya gitu Kang, kayak yang biasa di para layang itu kan kita ketemu Arab Cina dan yang lain-lain. Tapi ini kemarin kita ketemu anakan elang Jawa gitu, kayak agak beruntung juga walaupun kita ke sana sempat hujan juga ya Kang. Terus kayak Hmm. kemarin juga yang KPB Perenjak ini sempat ikut yang Lawu Bird Watching itu Kang. Oh Jadi iya kayak itu. ya yang ternyata banyak banget organisasi pengamat burung yang berkumpul di situ, dan eh, kemampuan mereka untuk mengenali jenis-jenis burung tuh ternyata keren-keren gitu Kang. Sangat menginspirasi. Keren, keren, keren. Ya, terus melihat dari kondisi-kondisi yang sekarang nih Kang, menurut Akang kondisi keanekaragaman burung yang saat ini tuh kayak gimana sih Kang? Oh, mungkin kalau kondisi global nanti kita bicara akan terlalu kompleks. Jadi saya akan mencoba melihat dari sisi kampus dulu gitu. Jadi karena kampus IPB itu kan Himakofa pernah mencetuskan kampus IPB sebagai kampus biodiversitas kalau nggak salah tahun 2013 gitu. Jadi saya masuk IPB itu dari tahun 2018. Kemudian sampai saat ini saya masih berdomisili di sekitaran kampus gitu. Jadi kurang lebih selama 5 tahun ini saya selalu melakukan pengamatan burung gitu. Kemudian selain ikut monitoring itu, karena itu merupakan program kerja KBB, saya juga punya ketertarikan khusus dengan burung. Jadi kadang pagi-pagi itu iseng saya jalan-jalan untuk mengamati burung gitu, karena memang saya hobi untuk pengamatan burung dan akhir-akhir ini sedang menekuni wildlife photography juga gitu. Jadi explore keanekaragaman jenis burung di sekitaran kampus. Nah, dari tahun 2018 itu, saya dan teman-teman KPB berkesempatan untuk ikut salah satu event nasional yang cukup besar untuk pengamat burung. Itu kita ikut dan presentasi, kita sebagai oral presentation dalam konferensi peneliti dan pemerhati burung Indonesia, KPBBI ke-6 di Malang. Nah, waktu itu judul yang saya dan teman-teman KPB bawa itu terkait keanekaragaman jenis burung di kampus IPB itu. Nah, data monitoring kampus IPB itu kita kumpulkan dan yang bisa kita olah mulai dari tahun 2018 sampai sekarang karena itu yang data yang komplit yang bisa kita olah. Sayangnya data dari tahun 2018 itu trennya menurun sampai ke angkatan 55 angkatan kami itu. Jadi dari yang dulu daftar jenisnya bisa seratusan, kemudian jadi 60-an, menjadi 50-an, itu menurun terus setiap tahunnya. Nah, alhamdulillahnya di angkatan 55 karena saya bisa nambahin data jenis itu selain Moncam, saya juga ikut monitoring pribadi. Jadi di angkatan saya itu bisa menaikkan tren itu. Jadi yang awalnya anjlok itu perlahan sudah mulai naik lagi gitu. Jadi kalau bicara di IPB mungkin kelihatannya akan apa ya masih menurun karena kan untuk teman-teman yang baru masuk mungkin nggak tahu ya kalau tahun 2018 itu
pembangunan di IPB itu sangat masif gitu. Salah satu yang paling kelihatan adalah di sekitaran Alhuria, karena dulu tuh masih banyak sekali lahan terbuka hijaunya, kemudian masih banyak pohon-pohonan. Nah, fungsi pohon ini kan sangat penting untuk burung sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan. Kalau tidak ada pohon dan vegetasi yang mendukung, maka keberadaan burung juga akan menurun gitu. Nah, itu kalau saya lihat dari area kampus. Tapi untuk secara global, mungkin justru jumlah jenisnya bertambah, tapi jumlah individunya yang terancam. Terakhir saya baca berita itu jenis burung madu Sriganti, Cineris jugularis itu dipecah menjadi 8 spesies baru. Jadi otomatis yang awalnya cuma satu spesies, Cineris jugularis, itu dipecah menjadi 8 atau 6 kalau nggak salah ya. Tuh, kemudian Chinese jugularis sekarang sebarannya cuma ada di Filipina, sedangkan yang ada di Indonesia itu adalah Cineris ornatus gitu. Jadi kalau jumlah jenis mungkin meningkat ya, tapi otomatis kan dari yang awalnya satu jenis dipisah jadi 6, individunya juga akan terbagi, dan itu akan menurunkan jumlah individu lah. Kurang lebih seperti itu kalau melihat kondisi keanekaragaman burung di kampus maupun isu-isu global tentang burung yang saya ketahui. Nah, Kang, aku tuh ini beralih dari yang kampus ya, Kang. Kemarin tuh kan sempat ke pasar Pramuka yang belakang itu kan pasar burung gitu ya, Kang. Nah, Hmm. itu sempat ya lihat banyak banget gitu burung-burung yang unik-unik, mahal-mahal gitu ya, Kang. Tapi aku tuh cuman sempat tanya kayak cuma sekedar ini tuh diimpor dari mana, diekspor dari mana, terus cara pengemasannya itu kayak gimana. Nah, aku tuh kayak nggak berani gitu kan kalau buat harus nanya itu apa ya jual belinya kan kalau misalnya itu kan berarti dilindungi ya Kak. Nah, apakah ini tuh dilindungi ataukah ini termasuk ke jual beli ilegal? Kalau misalnya ilegal kan berarti termasuk ke pemburuan liar Kang. Nah, kalau menurut tanggapan Akang terhadap pemburuan liar ini kayak gimana? Jadi sebenarnya eh, jual beli burung yang sekarang lagi masif itu harusnya ada peraturan kuota. Fungsi kuota perburuan itu ya untuk menjaga kondisi mereka di alam. Selain itu kita juga bisa mengembangkan di konservasi ex situ atau peternakan. Karena kan pada prinsipnya konservasi itu ada 3 pilar kan gitu. Jadi salah satunya juga pemanfaatan. Jadi kita juga tidak boleh menutup mata dengan satu pilar yang seringkali kita abaikan gitu. Dunia konservasi itu tidak melulu semuanya harus apa namanya dibiarkan saja gitu. Ada satu poin yang kita bisa ambil itu adalah pemanfaatan itu. Ya, memang dari awal pemanfaatan burung itu selain dikonsumsi kan seperti burung dara atau mungkin ayam hutan itu yang sering dikonsumsi, kita juga bisa menemukan bentuk konsumsi itu sebagai burung kicau, burung perlombaan itu. Itu dari awal emang proses pemanfaatan seperti itu. Nah, arahnya ke sini, semakin ke sini semakin kita sadar bahwa lama-lama kalau kita konsumsi dalam bentuk fisik seperti itu, lama-lama akan habis juga gitu. Jadi kita harus sebagai konservasionis dan pihak akademisi harus berpikir bagaimana proses pelestarian ini tetap berjalan, tapi proses pemanfaatannya juga tidak terputus. Nah, salah satunya dengan upaya birdwatching atau Hmm. dengan apa pengadaan desa wisata kurang lebih seperti itu. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang bagus untuk mendukung kelestarian burung. Saya juga salah satu orang yang awalnya dulu memang senang burung itu karena berburu burung gitu. Oh, Wilayah apa namanya? Saya dulu tuh kan emang tinggal di kaki gunung ya, Taman Nasional Merbabu dan Taman Nasional Merapi dengan keanekaragaman jenis yang sangat banyak karena hutannya masih terjaga itu. Tapi semakin ke sini karena saya masuk konservasi, saya semakin paham gitu bagaimana peran mereka di apa namanya di ekologi di hutan gitu. Jadi memang eh, proses konservasi ini tidak akan pernah lepas dari pemanfaatan gitu. Awal dari munculnya ide konservasi juga berawal dari perburuan zaman kerajaan baru mereka melakukan konservasi gitu. Jadi antara pelestarian dan pemanfaatan ini tidak lepas. Cuma tanggapan saya terhadap pemburu liar ini
harus dialihkan dari yang awalnya berburu, kita berusaha menyadarkan bahwa ada pemanfaatan lain yang lebih lestari dengan penghasilan yang juga cukup tetap, atau mungkin kita bisa arahkan ke penangkaran. Kemudian kita juga bisa membantu proses regulasi, mensosialisasi praktisi-praktisi di lapangan karena kita akademisi yang memiliki peran penting dalam aksi konservasi tersebut. Itu. Oke, berarti poin yang bisa diambil itu lebih ke peran masyarakat dalam menjaga kelestarian burung dan habitatnya itu lebih ke melalui kesadaran dirinya masing-masing gitu ya, Kang? Iya, kesadaran diri yang harus kita bantu bangun sebenarnya karena kalau misal mereka berangkat sendiri bisa jadi mereka akan salah persepsi gitu. Tapi nggak selamanya kita bantu nggak bisa gitu. Jadi sebagai akademisi kita harus mampu mengkolaborasikan kekuatan-kekuatan yang kita punya dengan masyarakat itu. Ya, mungkin dari tadi Akang juga sempat nyinggung kan yang desa wisata, yang birdwatch itu kan bisa menjadi salah satu cara untuk kegiatan konservasi burung dan habitat agar menjadi lebih inklusif dengan cara melibatkan masyarakat ya, Kang. Nah, kalau desa wisata itu tuh kayak untuk konservasi burung tuh kayak gimana ya? Nah, jadi eh, saya sedang belajar. Ada isu yang menurut saya cukup menarik. Salah satu desa yang menarik perhatian pengamat burung di Indonesia saat ini adalah Desa Jatimulyo di daerah Yogyakarta. Di desa ini ditetapkan sebagai desa wisata konservasi yang desa wisata ini menjual wisata keanekaragaman hayati atau biodiversitas gitu. Jadi di desa wisata ini salah satu program andalannya adalah adopsi sarang burung. Gitu. Oh, Saya memang belum belum mendalami lebih lanjut bagaimana proses adopsi ini ya, tapi setidaknya yang saya tahu, misalnya kita pengen ikut berkontribusi terhadap eh, konservasi burung gitu. Jadi saya datang ke Jatimulyo, kemudian kita diskusi dengan praktisi di lapangan, kira-kira ada sarang burung yang bisa diadopsi atau enggak gitu. Terus saya berdonasi, menyumbangkan dana untuk para penggiat-penggiat di lapangan gitu. Nah, sejauh ini yang saya tahu pengelolanya itu untuk adopsi sarang burung ini adalah kelompok tani atau KTH Wanapaksi. Kemudian dari KTH Wanapaksi ini juga didukung oleh pemerintah desa Jatimulyo. Salah satu dukungan dari pemerintah desa Jatimulyo ini adalah membuat perdes, peraturan desa yang isinya tentang larangan terkait perusakan sarang burung ini gitu. Jadi bisa saja misalnya sarang burung itu ada di lahan orang gitu. Jadi dana ini untuk mengalokasikan yang punya lahan itu agar tidak merusak atau ikut menjaga sarang burung gitu. Nah, itu kan akan apa namanya? Menimbulkan upaya konservasi yang lebih inklusif. Kemudian selain itu juga bisa menggait seluruh lapisan masyarakat dari masyarakat secara umum, masyarakat luas yang ingin berkontribusi, kemudian juga pemilik lahan, kelompok tani hutan, bahkan sampai ke pemerintah desa. Jadi itu cakupannya sangat luas gitu. Dengan seluruh stakeholder yang terlibat ini akan membangun konservasi yang lebih inklusif dan lebih kuat tentunya. ya Kang. Jadi kalau untuk adopsi sarang burung itu fungsinya itu buat apa sih, Kang? Nah, biasanya masyarakat apa namanya sering sering sekali berburu burung kayak yang kita temui di pasar pramuka itu kan Ya. kebanyakan burung itu hasil tangkapan alam ya wild caught jadi bukan hasil captive breeding. Nah itu kalau terus-menerus seperti itu dan tidak diimbangi dengan data minimum viable population yang kita tahu pasti akan punah juga gitu kalau terus-terusan dipanen gitu. Jadi salah satu upaya untuk mengurangi panenan di alam ya dengan apa namanya penangkaran. Tapi nggak selamanya penangkaran itu mencukupi suplai pasar gitu. Untuk itu
untuk menjaga apa namanya eksploitasi berlebih yang masif itu dengan menjaga sarang burung ini agar si burung bisa setidaknya menetaskan telurnya sampai merawat anakannya juvenil sampai bisa terbang dan hidup gitu. Jadi proses adopsi sarang ini untuk menjamin keberlanjutan apa namanya telur dan anakan dari burung ini gitu. Jadi populasi dan stok di alam itu akan lebih terjamin, setidaknya di desa yang saya sebutkan tadi gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya tadi Akang jelasin itu kan lebih ke manfaat untuk si apa burung fungsi buat burung-burungnya gitu ya Kang. Nah kalau misalnya eh, udah pasti kan harus ada manfaatnya juga atau dampak positifnya juga untuk si masyarakat sekitarnya Kang. Nah kalau yang dampak positif yang didapatkan oleh masyarakat si misal si di Jatimulyonya itu kira-kira apa Kang dari adopsi sarang burung tersebut? Em, Memang seringkali kita itu berpikir terlalu pendek gitu ya. Jadi keuntungan yang kita dapat itu adalah uang. Ya sebagai Iya. manusia itu adalah bentuk realistis antroposentris kita gitu. Nah, mungkin saya coba jawab dari nanti saya akan coba jawab dari segi uang secara materi dan juga eh, yang kedua itu pemikiran lebih jauh jangka panjang gitu. Jadi yang pertama, Ya, kalau dalam proses dia pengadopsi adopsi burung ini eh, dia ditetapkan sebagai desa wisata. Otomatis salah satu upaya dalam membangun kesejahteraan masyarakat itu adalah dengan desa wisata itu. Atau hmm, seringkali juga desa wisata ini setiap desa itu kan punya ini ya BUMDes, Badan Usaha Milik ya, Desa. Dan setiap BUMDes betul. itu pasti dapat dana bantuan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah. bisa mengembangkan desanya lebih maju gitu. Jadi Hmm, upaya adopsi sarang burung ini untuk desa wisata itu nanti kan bisa menarik perhatian masyarakat secara umum. Oh, ini ada desa konservasi, jarang sekali. Karena biasanya masyarakat umum itu kan berburu burung, tapi di desa ini malah eh, tingkat konservasi burungnya sangat tinggi gitu. Jadi itu bisa menjadi desa percontohan untuk desa-desa lain gitu. Bisa daya tarik wisata, kemudian juga bisa untuk menarik para birdwatcher. Kemudian juga yang sedang digandrungi adalah wetland hmm, fotografi ini. Salah satunya apa namanya ya, fotografi dengan burung-burung yang unik gitu. Kalau misal di sana burungnya terjaga, otomatis kan burung-burung yang lain tuh akan datang ke sana gitu. Ya, dicontohkan seperti manusia gitu. Misal kita mencari sesuatu di tempat yang pasti yang aman kan gitu. Kalau misal kita tahu bahwa teman kita di sana nggak aman, kemudian kita nggak akan ke sana gitu. Kurang lebih perilaku burung seperti itu. Jadi kalau misal alamnya dijaga, burungnya makin banyak, itu juga bermanfaat bagi manusia dari segi ekonomi minimal untuk pendukung apa namanya objek desa wisata, birdwatcher, serta wildlife photography itu. Itu kalau dalam bentuk perekonomian. Kemudian sebenarnya kalau kita yang kedua, kalau kita mau menarik ini lebih jauh, jadi eh, saya ingin mencoba membangun ruang berpikir teman-teman gitu. Pada hmm, September tahun 2015 itu, dalam sidang umum PBB, seluruh negara yang masuk dalam program PBB ini sepakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang sering kita dengar sebagai Sustainable Development Goals development. gitu ya. Nah, tujuan yang ke-15 itu adalah ekosistem daratan. Kenapa ekosistem daratan ini penting gitu? Karena untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan masyarakat yang sejahtera itu pasti tidak lepas dengan adanya kesejahteraan pangan. Gitu. Contoh kita misal sehari-hari aja seperti ini. Akhir-akhir ini kita merasakan eh, ketika panas tuh panas banget. Jadi kita harus Ya, nyalain kipas angin atau AC gitu. Ketika hujan, sekalinya hujan sampai hujan badai. Kayak yang di Bogor ini banyak banget tuh pohon-pohon tumbang sampai mengganggu listrik, jalan iya umum benar. dan Hmm, dan sebagainya kan. Ekstrim hmm, banget seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi se ekstrim ini gitu?
kejadian ekstrim ini tidak lepas dari efek rumah kaca atau pemanasan global juga gitu. Kemudian karena cuaca yang ekstrim dan tidak menentu ini ke depannya juga akan mengganggu ketahanan pangan. Karena saya ini lahir dari keluarga petani, jadi saya paham betul di lapangan kalau misal cuaca itu tidak bisa diprediksi, kemungkinan besar panen itu pasti gagal, seluruh panen pangan. Padahal kan ketahanan pangan itu ya semuanya tergantung dari petani yang ada di lapangan gitu. Kemudian Ya, bagaimana upaya dalam mengurangi dampak dari pemanasan global ini? Salah satunya adalah dengan pohon. Itu kita tahu bahwa pohon itu kan penyerap karbon dioksida paling cukup ya, besar ya gitu. Nah, kemudian pohon yang terhampar luas itu kumpulan-kumpulan pohon yang kemudian kita sebut dengan hutan gitu. Nah, seringkali hutan ini dirusak gitu oleh manusia itu sendiri. Kadang apa namanya percepatan kerusakan dan perbaikan yang dilakukan oleh manusia itu tidak seimbang gitu. Setiap hari ada ya, perusakan, tapi tidak setiap hari manusia melakukan rehabilitasi. Lalu siapa yang setiap hari akan melakukan rehabilitasi secara gratis tanpa harus dibayar, tanpa disuruh? Ya tidak lain adalah satwa liar pastinya kan gitu. Nah, salah satu satwa liar yang paling berpengaruh ini adalah burung. Itu burung ini kan kenapa dia sangat berpengaruh? Karena burung apa namanya memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Jadi dia bisa menyebarkan biji-bijian ini lintas patch, lintas ya, daerah, bahkan bisa lintas pulau mungkin ya seperti itu. Jadi penyebar benih yang cukup luar biasa gitu. Jadi poin kedua yang handal. penting adalah kalau tidak ada satwa liar, kemudian hutan tidak bagus atau kekurangan efektivitas hutan ini dampaknya berpengaruh terhadap peningkatan pemanasan global, cuaca ekstrim, maka kemungkinan ya akan mempengaruhi ketahanan pangan dan pasti itu akan masuk ke manusia lagi gitu. Ya, yang harusnya Ya, kita bisa menikmati udara segar setiap hari secara gratis, sekarang kita harus bayar lebih untuk beli kipas angin, bayar listrik AC, perawatan AC dan lain ya, sebagainya gitu. Jadi itu benar-benar. dampak jangka panjang yang harusnya kita bisa bersama-sama sadari gitu. Dampaknya bukan cuma setahun 2 tahun, tapi eh, 10-20 tahun lagi akan sangat terasa. Buktinya sekarang kita sudah membayar lebih untuk apa namanya udara sejuk yang kita dapatkan gitu. Atau minimal kita juga sadar misal manusia itu membutuhkan setidaknya 2.200 liter oksigen per hari. Itu minimal. Belum dihitung kalau misal Hmm. kita aktivitas berat, misalnya olahraga ataupun mendaki gunung dan sebagainya gitu. Sedangkan harga 1 liter oksigen itu 25.000. Bayangkan dalam 1 hari itu kita membutuhkan uang 55 juta untuk membayar oksigen kita 1 hari saja gitu. Itu kan Iya, sangat mahal gitu. Sekarang kita iya, sudah merasakan yang awalnya kita menikmati udara segar itu gratis, tapi kita harus bayar dengan membeli kipas angin. Jangan sampai ke depannya udara yang gratis ini kita juga harus bayar 55 juta per harinya. bayar. Kurang lebih seperti Wow. itu. Ya, oke. Jadi eh informasi yang sangat membuka pikiran kita semua ya untuk jangka panjang dari desa wisata ini misalnya, Kang. Ternyata banyak banget hal-hal yang emang jangka panjangnya tuh nanti bakal kita rasain kalau misal kita tidak melakukan hal tersebut gitu ya, Kang. Nah, ini dong Kang ada kasih pesan nih untuk para sobat bisik kita tentang pentingnya peran masyarakat ini nih dalam melestarikan habitat mungkin khususnya burung ya Kang di sekitar kampus ataupun di luar kampus eh, terhadap kelestarian lingkungan secara keseluruhan gitu Kang. Jadi kalau misal konteksnya kita berbicara di wilayah kampus ya, ya sebenarnya akademisi ini memiliki peran yang sangat penting gitu. Ya, Saya bisa bicara sekarang eh, apa namanya di lingkaran teman-teman ini juga tidak lepas dari bimbingan-bimbingan para senior, para praktisi, dosen-dosen hebat di apa yang di bidang konservasi gitu. Nah, sayangnya fasilitas yang saya dapatkan ini
belum tentu bisa didapatkan teman-teman yang ada di lapangan. Belum tentu Ya, teman-teman praktisi itu dapat fasilitas yang tanpa diskusi dan materi diskusi yang sedalam ini gitu. Sedangkan di lapangan mereka punya kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah local wisdom atau kearifan lokal gitu yang saya sebutkan tadi untuk kita bisa sadar diri dari diri sendiri gitu. Nah, fungsi akademisi adalah kita harus bisa mengkolaborasi itu antara pengetahuan keilmuan kita yang kita dapat di bangku perkuliahan di kampus ini, kita kombinasikan dengan masyarakat dan praktisi di lapangan dengan local wisdomnya. Tentunya pasti kedua kombinasi antara ilmu dan local wisdom ini akan membangun konservasi yang lebih kuat lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, betul. eh, upaya konservasi ini setidaknya harus kita lakukan dari sekitar kita dulu, dari rumah atau mungkin ya kampus kita sendiri gitu. Karena itu yang paling dekat dengan kita, yang tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, biaya atau apapun itu gitu. Jadi kita harus memulai dari sekitar kita, karena hal-hal besar itu dimulai dari eh, hal-hal kecil. Ya, bener Kang. Bener banget. Oke, ada lagi Kang pesannya? Ya paling itulah. Jadi jangan hanya berpikir antroposentris saja, karena sejatinya seluruh makhluk hidup di bumi, di dunia ini berhak untuk hidup dan menjalani kehidupannya termasuk satwa liar dan ekosistem. Keren banget tadi penjelasan dari Bang Seno yang sangat inspiratif dan membuka pikiran kita. Mungkin aku narik kesimpulan dari bahasan kita tadi ya, Kang. Nah, untuk bahasannya itu ternyata di kampus itu masih banyak burung-burung unik yang kita temuin, bisa berasal dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, bisa dari Gunung Gede. Nah, itu mereka juga merasa mungkin tempat kampus itu masih menjadi tempat yang baik. Terus kemudian untuk eh, pemburuan ini ternyata eh, boleh gitu karena berdasarkan dengan tiga pilar konservasinya itu kita ada pemanfaatan secara berkelanjutannya itu. Nah, untuk kegiatan konservasi burung juga bisa melalui desa wisata yang kayak Bang Sena tadi jelaskan, yaitu ada di desa, salah satunya mungkin di desa Jatimulyo, yaitu dengan cara adopsi sarang burung. Nah, itu pun terdapat dua aspek ya gitu ya Kang. Ada di aspek ekonomi dan mungkin jangka panjang yang tadi Bang Seno sempat sampaikan panjang lebar lagi gitu Kang. Mungkin kalau misalnya dari aku sih udah keren banget nih Kang Seno. Semoga Kang Seno dilancarkan terus urusannya Kang. Mungkin terima kasih Amin. kepada Bang Seno yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Bisik kali ini. Podcast Bisiknya mungkin udah beres kali ya. Terima kasih. Salam selamat jumpa.